Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. untuk anak-anakku kita kembali dipertemukan di kelas kita pada hari ini. Eh, Tidak lain dan tidak bukan, kita akan masuk ke materi selanjutnya dari elektronika analog. Jadi untuk materi yang kemudian masuk hari ini itu ada hukum-hukum dasar rangkaian listrik. Jadi untuk rangkaian listrik pada kesempatan kali ini ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hukum Ohm, ada hukum Kirchhoff 1, ada hukum Kirchhoff 2. Pembahasan pertama. Ada yang sudah tahu sebelumnya apa itu hukum Ohm? Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu Tidak hukum apa? hukum Ohm? Tidak tahu. Oh, jadi saya akan jelaskan di sini hukum Ohm itu salah satu hasil percobaan laboratorium yang dilakukan oleh George Simon Ohm. Dan untuk poinnya itu, jika sebuah penghantar atau resistansi atau hantaran dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung penghantar tersebut akan muncul beda potensial. Atau hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan melintasi berbagai jenis bahan penghantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Jadi secara matematis untuk hukum Ohm ini itu V sama dengan I kali R. Selanjutnya itu ada hukum Kirchhoff 1. Ada yang tahu hukum Kirchhoff 1? Tidak Pak. Tidak? Tidak. Jadi hukum Kirchhoff 1 itu hasil pemikiran dari ilmuwan Jerman Gustav Kirchhoff. Dalam penemuannya, dia menyatakan bahwa jumlah arus yang memasuki suatu percabangan atau node atau simpul sama dengan arus yang meninggalkan percabangan atau node atau simpul. Dengan kata lain, jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah percabangan atau node atau simpul sama dengan 0. Dan secara matematis, sigma arus pada satu titik percabangan sama dengan 0. Dan sigma arus yang masuk percabangan sama dengan sigma arus yang keluar dari percabangan. Nah, seperti itu untuk hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 2, ada yang tahu? Ini sama untuk penemunya. Jadi hukum Kirchhoff 1 itu jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunan yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Jadi secara matematis sigma kali V sama dengan 0. Jadi seperti itu anak-anak. Dan pada rangkaian di bawah ini diketahui bahwa arus-arus itu akan berjalan bersama dengan semua rangkaian. Jadi di sini ada poin lanjutan, yaitu analisis rangkaian. Analisis rangkaian atau teorema jaringan itu bagaimana kita memahami penjelasan mengenai teorema dan hukum. Apa arti dari teorema dan apa bedanya teorema dengan hukum? Ada yang tahu? Saya Pak. Iya. Kalau teorema mungkin Pak masih teori, belum Pak. Tapi kalau hukum ini sudah pasti Pak. Nah, betul sekali yang disebutkan tadi. Jadi teorema itu diterima kebenarannya, akan tetapi tidak dibuktikan secara langsung, tetapi dapat dibuktikan secara parsial atau tidak langsung. Contohnya teori evolusi. Nah, sedangkan hukum itu diterima kebenarannya dan dapat dibuktikan secara langsung. Nah, contohnya itu
hukum Ohm, hukum Newton, dan hukum Kirchhoff. Jadi itulah tadi materi-materi dasar mengenai elektronika analog kita dengan hukum-hukum dasar, materi hukum-hukum dasar. Semoga anak-anakku sekalian itu bisa paham persoalan hukum-hukum dasar yang ada di rangkaian listrik. Ya, Pak. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.